Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Muhammad Raihan akan menjelaskan materi dengan judul pembagian hadis. Yang pertama, hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Artinya setelah Al-Quran, hadis menjadi pedoman utama dalam kehidupan umat Islam. Karena itu, memahami pembagian hadis itu sangat penting supaya kita tahu mana hadis yang sahih, mana yang lemah, dan mana yang tidak bisa dijadikan dasar hukum. Melalui pembagian ini, umat Islam bisa menilai keabsahan dan kekuatan hukum dari setiap hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis ditinjau dari segi persambungan sanad, yaitu ada hadis mutasil. Hadis disebut mutasil kalau rantai sanadnya bersambung dari perawi pertama sampai terakhir tanpa terputus. Jadi semua perawi yang saling bertemu dan meriwayatkan langsung dari guru sebelumnya, inilah salah satu syarat hadis sahih. Kalau sanadnya bersambung dan perawinya terpercaya, maka hadis bisa dijadikan hujjah. Lalu yang kedua ada hadis munqati. Sebaliknya, hadis munqati adalah hadis yang sanadnya terputus. Di salah satu bagian bisa di awal, bisa di tengah, atau di akhir. Keterputusan ini membuat hadisnya tidak bisa dijadikan dasar hukum karena ada keraguan pada keaslian periwayatannya. Jadi hadis munqati tersebut termasuk kategori doif atau lemah. Ada juga hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang di setiap tingkatan sanad sehingga tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Hadis mutawatir terbagi menjadi dua, ada mutawatir lafzi yaitu hadis yang sama lafaz dan maknanya. Yang kedua ada mutawatir maknawi yaitu hadis yang berbeda lafaznya tapi memiliki makna yang sama. Hadis mutawatir memiliki derajat paling tinggi dan pasti kebenarannya. Ada juga hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu atau beberapa orang saja, tapi tidak sampai pada tingkat mutawatir. Ulama membaginya menjadi tiga jenis. Ada hadis masyhur, ada hadis aziz, ada hadis gharib. Hadis masyhur diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. Hadis aziz diriwayatkan oleh 2 orang perawi. Hadis gharib diriwayatkan oleh 1 orang saja. Hadis ahad bisa sahih, hasan atau doif, tergantung kualitas sanad dan perawinya. Lalu ada juga hadis sahih. Jika ditinjau dengan sanad dan matan, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, perawinya adil dan kuat hafalan, serta tidak bertentangan dengan hadis lain atau akal sehat. Lalu juga ada hadis maudhu, adalah hadis palsu atau dibuat-buat dan tidak memiliki sumber dari Nabi SAW. Hadis ini harus ditolak dan tidak boleh diamalkan. Jika ditinjau dari segi penisbatan atau pembicaranya, yaitu hadis marfu yang disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, sifat, atau persetujuan. Ada hadis mauquf, hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, bukan kepada kepada sahabat Nabi Muhammad, bukan kepada Nabi langsung. Biasanya mereka perkataan atau perbuatan sahabat. Ada juga hadis maqtu, hadis yang berasal dari tabi'in atau generasi setelah sahabat. Berbeda dari munqati yang sanadnya terputus, maqtu lebih ke isi atau matan yang bersumber dari tabi'in, bukan nabi. Jadi kesimpulannya dari pembahasan ini bisa kita simpulkan bahwa hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Untuk mengetahui mana hadis yang sahih atau bisa dijadikan dasar hukum, para ulama mengklarifikasikan hadis berdasarkan persambungan sanad, jumlah perawi, kualitas sanad dan matan, penisbatan kepada perawi. Dengan memahami klasifikasi ini, kita dapat menjaga kemurnian ajaran Nabi Muhammad SAW dan menerapkannya secara benar dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.